Si Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidaklah takut dan juga tidak bersedih. Ini yang menjadi ciri orang yang dekat kepada Allah. Kenapa? Karena hari ini kita dihadapkan kepada sebuah wabah yang sejatinya cobaan utamanya adalah sebuah ketakutan bersama. Yang ketakutan ini sebenarnya menjadi ujian kita. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh saya akan coba kalian dengan cobaan. Yang pertama adalah khauf. Khauf itu apa? Takut. Makanya kita ini hari ini lagi dihadapkan pada ketakutan komunal, ketakutan massal. Takut ya Pak ya. Padahal belum tentu juga ada. Kalaupun ada berapa persen. Oke Pak ya. Tetapi takutnya itu sendiri itu kadang-kadang malah lebih. Apalagi kita ngelihat di berita yang kadang-kadang itu benar atau tidak, wallahu. Makanya saya selalu ingatkan, kita memang takut kepada sesuatu, tapi kita yakin setiap kita sholat kita selalu lafadzkan Allahu Akbar. Pasti ada Allah yang maha besar, yang tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak madarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang patut kita imani. Selain kita ikhtiar, kita juga tawakal dan yakin kepada Allah. Setiap kita sholat, biasanya setelah sholat kita ucapkan Allahumma la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa mencegah kalau sudah Allah berikan, tapi juga wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberikan kalau Allah cegah. Ini yang selalu kita ucapkan. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, hari ini kita akan melanjutkan tentang tema pembahasan fikih ibadah yang pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang hukum sholat berjamaah. Sejatinya hukum sholat berjamaah itu tidak satu, tergantung sholat apa. Ada yang harus berjamaah, contoh sholat Jumat ya Pak ya. Ada yang afdolnya berjamaah, ada yang malah afdolnya sendiri-sendiri, ada ya Pak ya. Oke, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Tetapi kalau sholat 5 waktu atau sholat fardu atau sholat wajib, memang mayoritas ulama menyebutkan hukumnya fardu kifayah. Beberapa ulama bilang hukumnya sunnah muakkadah. Tetapi terlepas dari hukumnya, patutnya kita usahakan. Karena salah satu hadis yang telah kita sebutkan, yang mana hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, Nabi pernah bersabda, man shallal isya'a fi jamaah, siapa yang sholat isya dengan berjamaah, faka'annama qama nisfal laili, seperti sholat setengah malam. Jadi kalau hari ini kita sholat maghrib, kita menunggu datangnya waktu sholat isya. Selama kita menunggu sholat isya, berarti kita masih dalam keadaan sholat. Argo sholat kita jalan, meskipun kita duduk, meskipun kita cuma mendengarkan kajian, meskipun kita cuma ngantuk-ngantuk, tapi tetap dianggap lagi sholat. Apalagi kalau nanti sholat isya kita bisa lakukan dengan berjamaah, maka seperti setengah malam kita sholat, kemudian man sholat subha fi jamaah, kok subuhnya kok bisa berjamaah, faka'annama sholal laila kullahu, maka seperti semalam itu dia dalam keadaan sholat. Padahal bisa jadi dia lagi bermain-main dengan istrinya ya, tapi pahalanya double, sholatnya masih jalan. Oke ya, pahala sama istri juga tetap jalan. Nah, berarti double nih. Oke ya, ini keutamaan, keistimewaan orang sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Memang sholat subuh dan sholat isya di zaman itu, di zaman Nabi
itu menjadi ciri orang munafik atau bukan. Kenapa? Karena Isya dan Maghrib itu nggak ada lampu, jadi nggak ketahuan datang atau tidak ya. Kalau hari ini sholat Isya, sholat Maghrib, sholat subuh sama dengan sholat zuhur sama sholat asar, karena sama-sama ketahuan siapa dan apa namanya yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa. Kalau dulu nggak, sholat subuh itu ya memang dari dulu memang patokannya itu subuh, Pak. Kalau sholat subuhnya kok full, oh berarti jamaahnya udah bagus ya Pak ya. Tapi memang ya gampang-gampang susah, tapi nggak apa-apa, yang penting kita berusaha. Hari ini kita akan melanjutkan tema tentang sholat jamaah 5 waktu tapi bagi perempuan, itu yang pertama. Yang kedua kita akan membahas tentang uzur, bolehnya tidak jamaah, itu apa saja. Yang ketiga kita akan membahas tentang tugas dan wewenang dari imam itu apa saja. Yang pertama tentang sholat fardu bagi laki-laki, bagi wanita. Kalau kita perhatikan memang dalam sebuah hadis itu disebutkan kalau sholat fardu bagi laki-laki itu memang utamanya di masjid, tapi bagi wanita itu malah kebalikannya. Hadis riwayat Imam Ibnu Huzaimah, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban dalam hadis yang sahih begini. An Ummi Humaid imra'atu Abu Humaid As-Sa'idi. Ada salah seorang perempuan istri dari Abu Humaid As-Sa'idi, yaitu Ummu Umaid As-Sa'idi atau Ummu Humaid As-Sa'idi. Dia itu bilang kepada Nabi, anha ja'atin Nabi faqalat ya Rasulullah inni uhibbus sholata ma'aka. Dia bilang, Nabi, saya ini juga pengen sholat bareng engkau Nabi. Oke, jawaban Nabi begini. Oke, kemudian ya Rasulullah inni uhibbus sholata ma'aka qala qad alimtu annaki tuhibbinas sholata ma'i. Saya tahu kamu pengen sholat bareng saya di masjid mana? Nabawi. Oke ya. Kemudian tapi Nabi begini, wa sholatuki fi baitiki khairun laki min sholatiki fi hujratiki, wa sholatuki fi hujratiki khairun min sholatiki fi dariki, wa sholatuki fi dariki khairun laki min sholatiki fi masjidi qaumiki, wa sholatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min sholatiki fi masjidi. Ini urutannya begini. Sholat di rumah, di dalam rumah. Rumah itu ada yang di dalam kamar, ada yang agak di luar. Itu yang di dalam kamar itu lebih utama daripada yang agak di luar. Yang agak di luar itu lebih utama daripada di masjid kaummu. Di masjid kaummu itu lebih utama daripada di masjidku. Di masjidku berarti masjid apa? Masjid Nabawi. Oke, ini yang menjadi patokan. Fa'amarat fabuniya laha masjid fi aqsa syai'in min baitiha wa adlamahu fakana tusalli fihi hatta laqiyat Allah. Jadi ceritanya kalau kita lihat hadis yang lain, Nabi pun menyebutkan begini, salatun fi masjidi hadza, salat di masjidku ini gambarnya apa, replika Masjid Nabawi zaman itu, Pak. Ya, Pak ya. Ini rumah masjidnya. Nah, kalau ini rumah-rumah istri Nabi. Dan di atasnya memang belum ada apa namanya atapnya ya Pak ya, dan bawahnya belum ada apa namanya, bawahnya lantainya itu masih pasir. Ini replikanya. Nabi menyebutkan dalam riwayat Imam Muslim begini, sholat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, khairun min alfi sholatin fi ghairihi minal masjid, lebih utama 1000 kali daripada di masjid-masjid yang lain, kecuali illal masjidil haram, kecuali masjidil haram. Tetapi Pak, yang Nabi sebutkan sholat di masjidku ini lebih utama 1000 kali. Tapi kalau perempuan lebih utama mana? Sholat di Masjid Nabawi bareng Nabi dengan sholat di rumahnya. Sholat di rumahnya. Ini bandingannya kok begitu ya? Kan dari masjid yang lain saja itu lebih utama di Masjid Nabawi. Tapi kalau perempuan bagus di rumah, ya Pak ya. Tetapi begini, ini sholat di rumah dia sendiri Pak. Jadi perempuan itu mau jamaah, mau sendiri sejatinya sama saja. Tidak lantas begini, seorang perempuan, Mas,
kan saya bagusnya sholat di rumah, tapi kan saya sholat sendiri terus, sekali-kali jamaah di rumah, kamu jadi imamku ya Pak ya. Nah ini malah kurang pas. Kurang pasnya bagaimana? Kalau perempuan di rumah mau jamaah mau tidak sama aja, tapi kalau laki-laki malah bagusnya kemana? Ke masjid. Makanya bagusnya begini, Mas itu udah azan nih, bajunya, kokonya, pecinya, ini apa, sarungnya, silahkan ke masjid, saya harus sholat di rumah saja. Itu bagus Pak. Meskipun dalam hadis yang lain juga dikatakan kalian jangan melarang perempuan itu untuk pergi ke masjid. Kalau kita perhatikan hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. An Abdullah bin Umar qala, dari Abdullah bin Umar dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tamna'u nisa'akumul masjidah. Janganlah kalian larang istri-istrimu, perempuan-perempuanmu untuk datang ke masjid idzasta'zannakum ilaiha, kalau mereka izin kepada kalian ya Pak ya. Jadi perempuan itu sejatinya lebih utama di rumah, tapi kalau mau sholat di masjid kok izin jangan dilarang ya Pak ya. Izinnya begini, Mas saya mau sholat maghrib di masjid ya. Suaminya bilang ya udah nggak apa-apa, yuk berangkat bareng ya Pak ya. Kenapa? Karena suaminya juga sholat di masjid. Bukan malah begini, Mas saya mau ke sholat ke masjid ya, ya udah sono duluan, saya di rumah aja. Ya ini berarti ya kurang pas. Kenapa? Karena tidak boleh dilarang, berarti berangkatnya bareng ya Pak ya. Oke, sholat subuh boleh, sholat maghrib boleh, sholat subuh juga sama, perempuan-perempuan juga datang ke masjid di zaman itu. Oke ya. Ini yang diucapkan, yang ceritakan oleh Abdullah bin Umar. Faqala Bilal bin Abdullah, ada salah seorang sahabat Nabi namanya Bilal bin Abdullah. Ini beda dengan Bilal bin Rabah. Dia bilang begini, wallahi lanamna'uhunna, demi Allah saya akan larang mereka. Padahal Ibnu Umar bilang jangan larang. Faqala faqbala ili Abdullah fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tu sabbahu mithlahu qattu. Ceritanya ketika Bilal itu bilang begitu Pak, si Abdullah bin Amr itu ya agak 11-12 sama bapaknya lah. Bapaknya Abdullah bin Umar siapa Pak? Ya Umar ya Pak ya. Abdullah bin Umar, berarti bapaknya Umar ya Pak ya. Dia bilang, kamu itu dikata-katain jelek Pak. Kamu itu, saya bilang ukhbiruka an Rasulillah wa taqulu wa lanamna'uhunna. Saya bilang Rasul membolehkan kok kamu malah larang ya Pak ya. Artinya perempuan kalau mau sholat di masjid juga tak masalah, asalkan yang pertama izin sama suaminya, atau kalau belum menikah izin sama walinya. Oke ya, apalagi yang masih muda. Yang kedua, tidak menimbulkan fitnah. Fitnah itu ujian. Buat siapa? Buat siapa aja. Bisa buat suaminya. Misalnya nih istrinya berangkat, suaminya, aduh istriku berangkat nanti ketemu mantannya gimana. Nah, ini berarti menimbulkan fitnah. Atau malah dia berangkat Pak pakai wangi-wangian, yang jamaah itu jadi wah wangi banget. Ih, siapa nih? Oh janda ya. Jangan. Oke ya. Ini malah menimbulkan fitnah. Apalagi kalau misalnya masih muda ke masjid terus jamaahnya pada yang lain laki-laki rajin. Wah dia ke masjid ya Pak ya. Nah ini berarti timbul fitnah. Maka yang seperti itu berarti Pak mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Mending dilarang kalau yang seperti itu. Tapi sejatinya yang lain nggak masalah. Tetapi masalah yang kemudian begini, Pak Ustadz, kalau perempuan jamaah bareng perempuan yang lain itu kan bagus. Ya bener. Karena perempuan sejatinya Pak, kalau memang mereka jamaah sendiri diimamin oleh perempuan itu bagus. Atau perempuan banyak, laki-laki banyak diimamin laki-laki juga tak masalah ya Pak ya. Yang jadi masalah adalah ketika dia sholat di masjid Pak, sudah selesai jamaah bareng-bareng, kemudian dia sholat kok makmum dengan laki-laki lain. Nah itu bermasalah nih, boleh atau tidak ya. Makanya pertanyaannya begini, wanita yang makmum kepada wanita itu boleh, wanita banyak yang makmum kepada laki-laki yang mana jamaahnya laki-laki dan perempuan banyak itu juga tak masalah ya Pak ya. Tetapi yang jadi pertanyaan begini, kalau wanitanya sendiri ke masjid jamaahnya udah selesai, kok ada orang sholat sendiri laki-laki,
itu boleh nggak ya wanita sendiri makmum kepada laki-laki yang juga sendirian? Oke Pak ya. Dan ini kadang-kadang terjadi di beberapa tempat, di kantor misalnya jam 1 perempuan datang ke musola, kemudian ada orang laki-laki sholat, mau sholat ya, iya makmum dong, ngerti Pak ya. Ini sejatinya boleh atau tidak ya? Kalau bicara mengenai jamaahnya Pak, jamaahnya sah, sholatnya sah. Hanya saja masalah dosa itu bukan dari bab jamaahnya, tapi dari bab kholwahnya. Kholwah itu apa? Kholwat itu berduaan. Di dalam Islam Pak, laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, bukan istrinya, kok berduaan? Berarti yang ketiganya siapa? Setan ya Pak ya. Kalau berduaan berarti boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi kan berduanya sholat Pak Ustadz. Nah ini yang jadi masalah. Kadang-kadang ada anak-anak yang muda begitu Pak ya, kan dia pengennya hijrah, pacaran sih masih, makanya yuk sholat yuk berdua di dalam kamar ya Pak ya. Nah ini boleh atau tidak? Jawabannya begini, kalau sholatnya sah ya benar, jamaahnya sah benar, tapi dosanya ketika berduaan di dalam kamar itu yang tidak boleh. Adapun kalau ke masjid kok jamaahnya banyak ya Pak ya, terus yang sholat itu 2 laki-laki dan perempuan, maka tidak termasuk kholwat. Saya kasih contoh, musola begini Pak, misalnya ya Pak ya, perempuan di belakang, laki-laki di depan, kemudian jamaah udah selesai, ada perempuan datang, ada laki-laki sholat, kemudian dia bilang karena laki-lakinya belum sholat, mas makmum ya, oke Pak ya, kok yang lain itu masih ada jamaah banyak, boleh nggak Pak? Boleh. Kenapa? Karena tidak kholwat. Kholwat itu berduaan. Beda dengan kalau jamaahnya banyak, meskipun yang lain tidak sholat. Atau mungkin begini, seorang perempuan datang ke musola, ada orang sholat, sejatinya Pak, dia mau sholat sendiri juga boleh, karena perempuan itu mau jamaah mau sendiri sebenarnya sama saja. Meskipun kalau jamaah kepada perempuan, para ulama bilang ya udah pahalanya dapat jamaahnya. Tapi kalau dia Allahu Akbar terus mengikuti gerakan orang yang sholat tadi Pak, kok dia niat jamaah, itu jamaahnya sah-sah saja. Kenapa? Karena sang makmum itu wajib berniat jadi makmum, tapi kalau imam tidak wajib berniat jadi imam. Inilah yang nanti membedakan. Misalnya begini, ini kasusnya lebih umum lagi, sang makmum wajib berniat jadi makmum sejak awal, tapi kalau imam itu tidak wajib berniat jadi imam. Meskipun bapak nih sholat ba'diyah nih, Allahu Akbar, terus ada orang tahu-tahu berdiri di belakang dan bapak nggak tahu kalau dia makmum, dan bapak sholat aja sampai salam. Pertanyaannya, apakah jamaahnya sah? Jawabnya sah, karena yang niat jamaah itu makmum. Adapun imam, kalau dia tidak berniat jadi imam, jamaahnya tetap sah ya Pak ya. Maka kalau perempuan itu, kalau dia makmum dengan laki-laki sendiri, kok perempuannya sendiri, itu sejatinya Pak, jamaahnya sah, sholatnya sah. Tetapi kalau dia tidak ada yang lain kok di dalam kamar, di dalam rumah, maka dia itu melanggar aturan apa? Kholwat. Oke Pak ya, kecuali kalau sama istrinya sendiri atau saudaranya sendiri yang mahram, tak masalah. Ini berkaitan dengan jamaah wanita di masjid atau di tempat yang lain. Kemudian ternyata Pak, syariat itu juga memperbolehkan orang itu tidak sholat jamaah dalam rangka uzur yang syar'i. Uzurnya apa? Yang pertama sakit, yang kedua hujan dan banjir. Orang itu sakit boleh tidak ke masjid ya Pak ya. Yang kedua hujan atau banjir. Bahkan kalau kita bicara hujan atau banjir, ini agak unik Pak. Uniknya begini, di zaman itu, di zaman Nabi, sahabat Nabi, kalau waktu banjir, waktu hujan, waktu ada angin besar, itu malah kalau ada hujannya itu sebelum sholat Pak, itu azannya itu malah ditambah. Jadi kalau hayya ala sholah itu kan ngajak sholat ya Pak ya, itu diganti begini, ala sallu firrihal, ala ingatlah, sallu sholatlah kalian, firrihal di rumah kalian. Jadi ketika ada hujan Pak, maghrib misalnya gitu ya Pak ya,
ketika pas azan kok hujan, kok angin, itu muadzinnya itu bukan hayya ala sholah, tapi ala shollu firrihal, kalian sholatlah di rumah, gitu Pak. Kalau di zaman itu ya Pak ya. Oke, sumaqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murul mu'adzina idza kanat lailatan baridatan dzatu matar. Kalau malam-malam hujan, maka Nabi memerintahkan ala shollu firihal, sholalah di rumah. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Meskipun hari ini Pak jarang ada praktek ini di Indonesia. Apalagi di Bogor ya Pak ya, kota hujan. Kalau hujan ala shollu firihal itu Pak banyak cutinya ya Pak ya jamaahnya. Karena di sana di Arab itu hujan jarang-jarang. Kalau hujan pasti repot ke masjid, apalagi masjidnya bawahnya belum ada karpetnya, atasnya juga belum ada apa? Atapnya. Kalau waktu mau azan ke hujan, maka boleh sholat di rumah. Kalau sudah sholat Pak, belum selesai salam, kok hujan, selesai salam Pak, maghrib itu langsung berdiri lagi. Yuk sholat isya yuk. Sholat isya-nya di waktu maghrib, namanya apa? Jamak. Berarti Pak di zaman itu kalau sholat maghrib belum selesai kok hujan tapi sudah sampai masjid Pak, itu mereka itu tidak pulang kecuali sudah sholat isya, tapi sholat isya-nya digabung dengan sholat maghrib. Jadi kalau mereka pulang itu udah nanti isya udah nggak ada azan, nggak ada jamaah lagi. Kenapa? Lagi-lagi karena zaman itu Pak masjidnya tidak ada atapnya, tidak ada karpetnya. Kalau hujan ya udah, maka para ulama menyebutkan alasan jamak sholat itu tak hanya gara-gara musafir. Kalau yang gara-gara musafir cuma satu, yaitu apa? Qashar. Kalau qashar itu Pak alasannya cuma satu, yaitu musafir. Tapi kalau jamak itu alasannya salah satunya adalah gara-gara azan ya Pak ya. Kok gara-gara hujan. Oke ya. Ini di zaman itu. Makanya kalau dalam pengamalan hari ini nanti ulama berdebat berbeda. Ini bisa disamakan atau tidak. Maksudnya gara-garanya itu logis atau tidak, atau kalau hujan kemudian langsung boleh atau hujannya tergantung. Lah ini nanti jadi perdebatan. Oke Pak ya. Tapi hujan dan banjir salah satu uzur untuk tidak datang ke masjid. Kemudian juga khawatir keselamatan jiwa, harta dan kehormatan, baik di rumah yang ditinggalkan maupun di perjalanannya. Misalnya begini, Bapak punya anak kecil ya Pak ya, kemudian istrinya pergi kemana nggak tahu, nih belum pulang-pulang. Kalau kita tinggal, nanti dia siapa nih yang jagain? Kan nggak ada. Tapi kalau kita bawa ke masjid merepotkan karena dia masih bayi. Ini para ulama menyebutkan, oh dia boleh tidak ikut ke masjid. Atau misalnya Pak kita mau berangkat ke masjid tapi di jalannya itu ada mara bahaya, maka boleh. Termasuk Pak para ulama juga menyebutkan memakan makanan yang berbau tak sedap itu boleh. Bahkan di zaman itu dilarang ke masjid. Padahal Pak, orang ke masjid itu kan pernah mau dibakar rumahnya ya Pak ya, oleh Nabi yang nggak mau ke masjid ya Pak ya. Tetapi kalau orang kok makan makanan yang akan mengganggu orang sholat, malah Nabi bilang nggak usah deh ke masjid. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala suman aw basalan. Siapa yang makan sum atau basal, itu bawang merah atau bawang putih, kok dimakan? Dimakannya begitu aja Pak. Kalau kita mungkin jadi masakan ya Pak ya, enak, enggak bau. Tapi kalau di zaman itu atau di beberapa daerah, bawang bombay itu Pak, itu dimakan kayak kita makan mentimun Pak, dimakan begitu aja dan baunya pasti nggak enak. Dan kalau ada orang sholat kok di samping orang begituan, itu pasti nggak kuat lama, karena dia nggak jadi baca Quran malah istighfar, astagfirullahaladzim ya Pak ya, baunya banget kan gitu. Itu malah kata Nabi begini, fal ya'tazilna, nggak usah deh, aw la ya'tazil masjidana wal yaqud fi baiti, nggak usah ke masjid tapi duduk aja di rumah. Berarti Pak orang yang berpotensi mengganggu ketenangan jamaah itu malah tidak boleh datang ke masjid ya Pak ya. Bisa dengan bau, kalau dulu itu dengan bau. Kalau hari ini tambah dengan suara, misalnya suara itu dia lupa nggak matiin HP ya Pak ya, di miss call orang, ini juga termasuk mengganggu. Atau kadang-kadang gangguannya berupa visual, apa? Orang pakai baju, kaos,
buruan mertua ya Pak ya, atau coblos nomor 19. Ini kalau pas sholat Pak, kira-kira kebaca nggak Pak? Dibaca lah, berarti mengganggu nggak? Mengganggu. Kalau bisa jangan, tapi kalau mau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan mengganggu. Apalagi kalau kaosnya itu kaos alumni ya Pak ya, itu kan kaos alumni kan biasanya absen Abdul ya Pak ya, nanti ditulis semua itu ya, itu yang belakang pasti membaca waktu sholat. Makanya kalau mau bawa kaos begitu Pak, di bawahnya tulisin jangan dibaca waktu sholat ya Pak ya. Biar nggak dibaca waktu sholat. Tapi kalau dibaca juga ya berarti bukan salah yang nulis ya Pak ya. Tapi ya janganlah. Kayak saya itu kadang-kadang bertanya-tanya begini, orang itu mau datang ke masjid mau dengerin khutbah, kok ya ada bagi ya Pak, buletin ya Pak ya, meskipun ditulisin jangan dibaca waktu khutbah. Yuk kalau bisa ngasihnya jangan waktu khutbah ya Pak ya. Kalau bisa ngasihnya ya setelah orang pulang dari Jumatan kan gitu ya. Meskipun dia itu membaca tulisan jangan dibaca waktu khutbah, tapi kan memberinya sebelum khutbah ya. Ya kan ini nih hati-hati. Oke. Termasuk yang selanjutnya adalah menahan BAB dan pipis. Menahan buang air besar dan menahan pipis. Dua hal ini Pak menjadi keistimewaan yang mana Nabi pun kalau ada kebaikan jamaah sholat, tapi juga ada maudharat yaitu menahan pipis, menahan itu didahulukan pipis dulu, dulu. Tidak lantas, wah ini kan sholat nih diutamakan, tapi kalau nahan pipis, mending pipis dulu. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, la sholat bihadrati ta'am, tidak ada sholat di depannya ada makanan, wala huwa yudafi'uhul akhbasan, dan dia tidak dalam rangka menahan dan pipis. Berarti Pak, kalau ada orang pengen kok sudah iqomah, dulukan mana dengan sholat? Dulukan sholat atau dulu ya Pak ya. Meskipun jadi pertanyaan, kenapa? Sholat itu lebih utama atau lebih utama? Ya sama-sama utama, tapi bukan berarti begitu, bukan berarti terus wah berarti sholat lebih utama, nggak begitu. Kenapa? Karena kalau orang sholat kok nahan pipis Pak, itu pasti sholatnya juga tidak akan tenang ya Pak ya, nggak akan khusyuk. Oke, apalagi yang ditahan adalah Tapi kalau nahan kentut beda, makanya hadisnya cuma 2. Kalau nahan kentut itu hadisnya lain. Hadisnya begini, kalau kalian sholat kok kerasa ada yang keluar dan kalian itu belum memastikannya, maka jangan batalkan sholat kalian kecuali kalau dengar suara atau ada bau. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Ini beda dengan kasusnya dan pipis. Kalau dan pipis Pak ditahan nggak bisa. Dan orang itu kalau nahan pipis itu mungkin bisa, tapi bahaya buat kesehatannya. Meskipun katanya Pak sudah ditemukan cara untuk menahan dengan apa? Ngambil batu ya Pak ya. Atau disakoin. Katanya itu berhasil dulu Pak. Katanya begitu, lagi jalan gitu, ngambil batu. Nah kalau itu. Tapi kalau pas pas nahan kentut itu beda. Kalau nahan kentut Pak, orang waktu mau kentut terus ditahan itu akan hilang dan tidak kerasa. Nggak tahu mungkin balik lagi atau gimana Pak. Tapi kalau itu pipis itu nggak bisa ditahan ya Pak ya. Meskipun para ulama menyebutkan ini dalam kasus ketika mau sholat. Maksudnya begini, baru mau sholat mau pipis berarti pipis dulu, baru mau sholat tapi mau maka dulu. Tapi para ulama begini, kalau sudah sholat kok mau pipis, maka boleh tidak membatalkan sholat. Bahkan beberapa ulama ada yang menyebutkan bagusnya malah jangan dibatalkan sholatnya. Tapi dalam kasus ketika sudah masuk waktu sholat dan sudah sholat baru kerasa, nah ini beda lagi. Kalau yang tadi kan gini, Bapak mau sholat, belum sholat terus mau pipis, berarti pipis dulu. Tapi kalau sudah sholat Pak 4 rakaat, sudah 3 rakaat kok kerasa mau pipis, para ulama menyebutkan boleh ditahan pipisnya dan tidak makruh. Kenapa? Karena sudah mengawali sholat dan kerasanya ketika kita di dalam sholat. Kalau bisa ditahan, tahan aja nggak apa-apa. Kecuali kalau klepnya udah rusak ya Pak ya. Kalau ditahan nanti kencing atau ngompol ya udah berarti batalkan, nggak masalah. Oke, ini
beberapa uzur seseorang untuk tidak sholat berjamaah. Oke, kita akan lanjutkan di yang ketiga tentang tugas dan wewenang imam. Kalau tadi bicara mengenai sebelum sholat, sekarang kita sudah sholat, berarti orang sholat berjamaah itu pasti ada dua, yaitu antara imam dan makmum. Imamnya satu orang, makmumnya bisa satu atau banyak, ya Pak ya. Dan imam itu nggak boleh lebih dari satu, oke ya. Karena kalau rebutan imam itu lebih bahaya daripada rebutan nggak mau jadi imam. Oke, orang itu kalau sholat, kamu aja jadi imam, kamu aja jadi imam, itu nggak apa-apa Pak. Daripada semua saya yang jadi imam malah rebutan, ya Pak ya. Oke, ini yang malah bermasalah. Makanya Pak, kalau kita bicara tentang tugas dan wewenang imam, sejatinya mereka atau imam itu punya tugas atau punya wewenang. Yang pertama adalah memberi izin untuk iqamah. Ini wewenang dari imam. Meskipun wewenang ini Pak, hari ini tergantikan dengan timer, ya Pak ya. Oke, aslinya kalau kita lihat riwayat hadis Imam At-Tirmidzi-nya begini, kana muadzinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumhilu fala yuqimu hatta idza ra'a Rasulullah qad kharaja aqama salahina yarahu. Dikatakan innal muadzina amlaku bil azan wal imamu amlaku bil iqamah. Yang lebih berhak terhadap azan adalah muadzin. Maksudnya kalau kita punya muadzin Pak, yang lebih berhak untuk azan adalah muadzin. Tapi yang lebih berhak terhadap iqamah itu bukan muadzin, tapi siapa? Imam. Yang mana di zaman itu kalau ada imam rawatib Pak, dia kalau belum keluar meskipun lama itu tetap belum diiqamahkan. Kenapa? Karena yang berhak beriqamah adalah siapa? Yang menyuruh untuk iqamah adalah imam. Kalau imam datang, yaudah iqamah. Itu sebenarnya Pak, yang lebih berhak itu adalah imam, ya Pak ya. Meskipun hari ini Pak, kita itu kadang-kadang sampai imam rawatib saja itu jadi masbuk Pak, gara-gara datangnya telat setelah timernya selesai iqamah. Ini iqamah, ini sudah sekian, kadang-kadang 10 menit ya Pak ya. Itu jamaah itu sudah protes, ini imam kemana? Yaudah iqamah. Ini kadang-kadang yang lebih galak itu kadang-kadang jamaahnya. Kenapa? Karena kadang-kadang jamaahnya punya uang, imamnya dibayar oleh jamaahnya, ya Pak ya. Makanya kadang-kadang itu agak-agak sedikit imam itu kalah sama jamaah itu begitu Pak. Ketika imam salah itu protes sama diprotes sama jamaah, ya Pak ya. Makanya Pak, seharusnya yang lebih berhak bilang yuk iqamah itu siapa? Imam. Dan tidak ada keharusan harus 10 menit, harus 15 menit, kecuali hanya itu sebagai bentuk kesepakatan bersama saja. Maksudnya apa? Kalau misalnya nih imam nih datangnya agak telat, terus atau misalnya nih ada orang ketika mau timer mau selesai kok dia sholat dan masih sholat, itu imam bisa bilang tungguin aja nggak apa-apa, ya. Ini kalau ada imam rawatibnya itu boleh bilang begitu. Kenapa? Karena orang yang berhak menjadi orang yang berhak menyuruh untuk iqamah adalah imam. Dan dulu Pak, di zaman Nabi, sholat itu kalau Nabi itu Pak, itu menunggu jamaahnya. Begini, waktu sholat isya itu waktu yang tidak terbatas waktu. Maksudnya gini, ketika Nabi itu sudah azan isya, itu Nabi nggak selalu langsung yuk iqamah. Ketika lihat jamaahnya udah ngumpul, yuk sholat. Tapi kalau belum banyak ngumpul, ya udah tunggu. Sampai Pak, kalau di zaman itu kan sholat isya itu kan afdolnya itu beberapa ulama menyebutkan malah ketika sudah agak malam ya Pak ya, sepertiga malam pertama. Maksudnya kalau sudah jam 9, jam 10 itu malah waktunya sholat isya malah aslinya itu. Nabi Pak pernah nih suatu ketika sudah kelihatan Bilal udah iqamah, itu bahkan Nabi itu Pak nggak segera menjadi imam, malah ngobrol dengan satu orang. Sampai sahabat Nabi itu pada tertunduk tertidur. Kalau hari ini imam begituan Pak, itu didemo sama jamaahnya, ya Pak ya. Orang udah iqamah kok yang nggak segera. Lah kalau Nabi ya nggak ada yang berani demo, ya Pak ya, orang Nabi. Nah ini yang pertama, yaitu memberi izin untuk iqamah. Meskipun hari ini kalau disepakati, yaudah yuk kita pakai timer yuk, berapa menit, 10 menit, 15 menit, itu sesuatu yang sifatnya baru. Di zaman Nabi tidak ada timer ya Pak ya. Ya iyalah, di zaman itu nggak ada. Tapi kalau kita sepakati tak masalah. Makanya nggak ada batasan. Apakah harus 10 menit Pak Ustadz? Apakah harus 15? Nggak ada.
Kecuali hanya kalau bisa antara adzan dan iqamah itu kalau orang ngambil nasi Pak, itu makan itu selesai. Ya Pak ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah memeriksa kelurusan barisan. Kalau kita baca hadisnya begini, uqimatis sholatu, sudah iqamah, fa'aqbala alaina Rasulullah SAW, Nabi menghadap kepada kita biwajhihi dengan mukanya. Faqala aqimu sufufakum, luruskan shaf kalian, watarasu, dan barisnya dirapatkan. Fa inni arakum min wara'i dhuhri, karena saya melihat melihat kalian di belakang punggungku. Maksudnya Nabi itu Pak, meskipun ngadepnya ke depan tapi Nabi bisa melihat ke belakang dan tanpa adanya spion. Kalau Nabi bisa tahu nih di belakangnya itu siapa lagi ngapain, itu tahu Pak. Makanya suatu ketika Nabi sholat, terus ada orang dua itu yang duduk-duduk doang, itu Nabi tahu. Kamu ngapain duduk doang? Dia bilang, saya sudah sholat di rumah. Kalau kalian sudah sholat di rumah, di masjid kalau ada jamaah, ikut lagi aja. Berarti Nabi itu Pak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Oke Pak ya. Kemudian dari hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dengan sanad yang sahih, Nabi juga menyebutkan aqimu sufufakum fa inna arakum min wara'i dhuhri wa kana ahaduna yulziku mangki bau bimangki sahibi wa qaddamu bi qadami. Ini yang kedua, yaitu memeriksa kelurusan. Rasul sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil anak. Ini riwayatnya banyak Pak. Kadang-kadang sawu sufufakum ya Pak ya. Kadang-kadang rasul sufufakum, kadang-kadang aqimu sufufakum, kadang-kadang rapat dan luruskan barisan, kadang-kadang begitu. Kalau hari ini ditambahi juga boleh. Karena redaksi ini nggak ta'abudi. Maksudnya ini hanya sekedar mengingatkan. Kalau kita tambah hari ini, jamaah sekalian yang HP-nya masih aktif, mohon dinonaktifkan atau di silent, itu juga boleh. Karena ini sebagai bentuk mengingatkan saja ya Pak ya. Oke, ini yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah meringankan sholat. Ini juga termasuk wewenang dan tugas dari imam. Meringankan sholat kalau sholatnya berjamaah. Justru Pak, kalau kita lihat Nabi kalau sholat itu malah kalau pas jamaah itu sholatnya malah tidak lama ya Pak ya. Kalau dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim begini, idza amma ahadukumun nasa, kalau kalian mengimami orang lain, fal yukhaffif, maka ringankanlah. Fa inna fihi musahira, karena di antara jamaah kalian ada as-sahir. As-sahir itu artinya apa? Anak kecil. Berarti anak kecil Pak, jamaah enggak Pak? Jamaah. Berarti kalau anak kecil kok dilarang ke masjid, berarti sunnah Nabi itu bukan. Bukan ya Pak ya. Justru di antara kalian itu ada yang masih kecil, wal kabiro, dan juga yang sudah tua, wal doifa, dan yang masih yang doif, yang lemah, wal marido, dan juga orang yang sakit ya Pak ya. Fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Kalau kamu sholat sendiri, silahkan sholat mau setengah jam juga boleh. Kalau apal yang dibaca ya Pak ya. Tapi biasanya begini, kalau bapak jamaah itu lama, kalau sholat sendiri malah cepat. Kenapa? Karena bacaannya yang dihafal kuliah doang ya Pak. Makanya kalau sholat taraweh Pak, kalau di masjid lama, tapi kalau sholat di rumah ya nggak bisa lama, orang nggak hafal ya Pak ya. Nah, gimana mau lama? Kecuali kalau kuliahnya diulang 10 kali lah mungkin, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Oke ya, tetapi bagusnya ya kalau bisa, kalau sholat sunnah, para ulama menyebutkan boleh kok sambil pegang mushaf, itu boleh kalau sholat sunnah. Makanya kalau kita sholat malam Pak, mau sendiri di masjid bagus, tapi kalau di rumah bagus nggak apa-apa. Kalau mau bacaannya panjang ya udah sambil megang mushaf. Tapi kalau nggak dipegang nggak apa-apa. Yang pakai kayak ini ya di depan gitu Pak ya, kan ada mushaf gede itu di depan, itu yang nggak masalah. Oke. Kemudian dalam riwayat Bukhari yang lain begini, ya Mu'ad, ini hadis yang sering saya ceritakan tentang Nabi agak lumayan marah dengan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu sahabat Nabi yang hafalan Qurannya bagus Pak. Dia itu suatu ketika sholat isya-nya itu bareng Nabi di Masjid Nabawi. Pulang-pulang ke masjid kampungnya Pak, ketemu jamaah lagi, dia nimbrung lagi sama jamaah di situ. Mu'adz, jadi imam dong, mau lagi Pak ya. Kan dia udah sholat isya tuh bareng Nabi, sampai ke kampungnya ternyata belum isya, belum selesai, belum sholat isya. Karena zaman itu kan nggak ada jam ya Pak ya, ini kapan mulainya kan nggak ketahuan nih.
Nyampe kampungnya, Mu'ad jadi imam dong. Oh ya udah, mau kan gitu ya. Padahal dia sudah sholat. Giliran sholat Pak, sholatnya lama. Makanya ada satu jamaah yang mengundurkan diri, namanya mufarokoh. Mengundurkan diri dari jamaah, tidak mengundurkan diri dari sholat. Dia tetap sholat tapi melanjutkan sendiri. Namanya apa? Mufarokoh. Boleh, dalam kasus-kasus tertentu boleh. Nanti saya akan bahas lebih detail tentang mufarokoh. Kadang-kadang kita sholat kita ragu ini imamnya waras atau enggak ya Pak ya. Kadang-kadang kita ragu sholatnya sah atau tidak. Misalnya nih kita makmum pas musafir, tahu-tahu ketika dia sujud celengannya kelihatan ya Pak ya. Mau sujud tuh wah celengannya kelihatan. Bapak tahu celengan nggak? Oh ya Pak, kasih lihat, aduh kelihatan nih gimana nih. Nah ini beberapa ulama ya kalau memang kita ragu kita mufarokoh boleh. Tapi kita tidak membatalkan sholat, tapi membatalkan apa? Jamaah ya Pak ya. Itu ada satu orang itu yang membatalkan diri dari jamaah, sholat duluan, pulang Pak. Makanya jadi fitnah. Dia khawarij keluar dari jamaah. Sampai orang menuduh dia khawarij. Sampai dia itu nggak begitu enak, lapor kepada Nabi. Terus yang dipanggil malah Mu'ad. Nabi bilang kepada Mu'ad, afatanun anta ya Mu'ad, ente mau jadi tukang fitnah. Tukang fitnah itu menjadikan hal itu menjadi huru-hara, jadi ujian. Kemudian Nabi menyebutkan, falaula sholaita bisabbih isma rabbik wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsha fa inna yusalli wara'akal kabir wa dhaif wadul haja. Kalau kamu mau salat, baca aja sabbih isma rabbikal a'la atau wasyamsi wadduhaha atau wal laili idza yaghsha. Berarti Pak, sabbih isma rabbikal a'la itu termasuk salat yang pendek ya Pak ya. Kalau kita sabihis panjang banget ya. Orang hafalnya wadduha ke bawah, makanya sabihis ya panjang. Makanya panjang pendek itu kan relatif ya Pak ya, tergantung. Oke, tapi di zaman itu sabihis itu ya termasuk sudah pendek. Kenapa? Karena di belakangmu kamu nggak tahu siapa yang sholat. Makanya kalau bisa jangan lama-lama. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah menunggu masbuk. Ini juga boleh Pak. Jadi para ulama menyebutkan wa kana yastahibu ayu akhirul isya allati tatuna hal atama wa kana yakrahu nauma qablaha wal hadisa ba'daha. Nabi kalau sholat isya itu kadang-kadang menunggu jamaah. Kenapa? Karena begini, Nabi tidak begitu suka orang itu tidur sebelum sholat isya, dan Nabi tidak begitu suka ngobrol setelah sholat isya. Kalau bisa. Tapi kalau kita hari ini kayaknya gampang-gampang susah ya Pak ya. Sholat isya 7:30 itu aja belum makan malam ya Pak ya. Makan malamnya di mana? Di luar. Habis sholat isya pulang ke rumah, istrinya bilang, Mas yuk makan di luar yuk. Terus suaminya ngambil piring, terus makan nasi, ya udah dibawa keluar, ini makan di luar ya. Ini istrinya, Mas obatnya telat ya kan gitu Pak ya. Ini makan di luar itu Pak jam 8 baru nyalain mobil, di tengah jalan macet ya Pak ya, makanya 1 jam, pulang jam 10:30. Ya insya Allah kalau 10:30 itu ya tidurnya nanti jam 12, 10:30. Karena jam 12 sudah siap-siap tapi masih megang HP ya Pak ya, tahu-tahu udah jam 1 aja. Nah ini agak-agak susah subuhnya pastinya. Oke ya. Dan Nabi dulu Pak ketika sholat isya itu menunggu, kalau jamaahnya belum ngumpul banget ya udah nggak apa-apa. Kenapa? Ya karena sholat isyanya orang-orang Arab ya orangnya itu saja. Makanya Pak sejatinya kalau mau menunggu masbuk itu boleh. Bahkan kalaupun menunggunya itu dengan cara sholat tapi dibacanya agak-agak lama dikit ya nggak masalah. Oke. Kemudian memberikan info yang diperlukan. Saya tambah dikit. Memberikan info yang diperlukan maksudnya begini. Kalau sholatnya kok tidak seperti biasanya, maka bagusnya imam ngasih tahu. Contoh, sholat tasbih, sholat gerhana ya Pak ya, atau sholat mayit. Itu kan orang pengen tahu nih, ini mayitnya laki atau perempuan. Atau kalau sholat gerhana kan jarang-jarang ya Pak ya, kasih tahu dulu. Nanti sholat gerhana tuh begini-begini. Atau sholat biasa, sholat jamaah, tapi imamnya bakal membaca ayat sajdah. Itu ya juga bagusnya dikasih tahu. Biar orang itu tidak keliru Pak. Kelirunya begini, dia membaca ayat sajdah terus tato Allahu Akbar sujud Pak, makmumnya bingung, ini sholat apa lagi Pak ya, ini aliran apa nih. Terus Allahu Akbar, lo kok berdiri lagi. Malah makmumnya kadang-kadang subhanallah ya Pak ya. Oke. Ini Pak pernah kejadian, enggak di sini enggak di mana-mana, di Masjid Nabawi juga pernah. Jadi waktu umrah itu
Imam sudah ngasih tahu, tapi kan bahasanya bahasa Arab ya Pak ya, kan nggak setiap jamaah paham bahasa Arab. Itu Pak, satu barisan keliru, ke belakang keliru semua. Allahu Akbar. Yang depan itu sujud, yang sini nih rukuk, yang belakang rukuk semua. Saya termasuk yang di belakang yang rukuk tadi. Kan saya nggak tahu depannya ya Pak ya. Kalau depan saya keliru ya berarti ya semua keliru. Saya langsung Allahu Akbar, ya keliru nih. Kan harusnya ketika rukuk habis itu apa? Sami Allahu liman hamidah. Kalau kok Allahu Akbar bener, berarti keliru. Kelirunya apa? Harusnya tadi sujud tilawah tapi malah dianggapnya rukuk ya Pak ya. Nah, kalau bagusnya dikasih tahu. Kalau paham ya alhamdulillah. Tapi kalau kita ya insya Allah dikasih tahu ya Pak ya. Kita umroh dikasih tahu bahasa Arab, oh naam. Ini apa kan gitu ya. Ya tapi nggak masalah. Tapi bagusnya tetap dikasih tahu. Kalau memang ada hal-hal yang diperlukan. Saya juga pernah kan cerita di Kokas itu sholat gerhana Pak. Masjidnya itu masjid mall gitu ramai gitu ya Pak ya. Bahkan sampai mau isya aja itu masih ada orang sholat maghrib. Nah, ketika sholat gerhana, panitianya nggak sigap Pak. Ketika itu karena gerhana itu lama ya Pak ya. Kemudian bedanya itu kan rukuknya ada 2 kali. Oke ya. Imam makmumnya panitianya itu nggak ngasih tahu kalau ini sholat gerhana. Saya lagi ngimamin tuh ada jamaah tuh ngomong sholatnya kelamaan gitu. Dia aslinya ikut jamaah Pak, mau sholat maghrib, tapi salah rombongan. Yang di depannya malah sholat gerhana ya Pak ya. Ya saya juga nggak bisa ngasih tahu orang yang datang belakangan kan, karena masih sholat kan gitu ya, kan nggak bisa. Makanya bagusnya dikasih tahu. Oke. Kemudian yang terakhir boleh melakukan yang namanya istikhlaf. Istikhlaf itu minta ganti untuk dijadikan imam. Istikhlaf itu Pak, semoga nanti saya bisa bahas, tapi saya akan kasih tahu secara sederhana. Makmum dan imam itu Pak, jamaahnya bisa tetap jalan. Boleh mengundurkan diri jadi makmum, boleh mengundurkan diri jadi imam. Makmum boleh mengundurkan diri dari jamaah. Termasuk imam Pak, boleh mengundurkan diri dari imam. Boleh dia menjadi makmum. Misalnya nih, imam dia nggak begitu kuat melanjutkan, terus dia mundur jadi makmum. Terus yang jadi imam siapa? Yang di belakangnya maju. Atau imamnya Pak, dia udah misalnya merasa batal, dia mengundurkan diri, baru keluar dari jamaah. Makmumnya berarti yang satu yang paling belakang itu menjadi imam maju ke depan. Makanya belakang imam itu Pak, itu ko-imam ya Pak ya. Karena kalau pilot itu kan ada kopilot, belakang imam juga harus tahu. Karena kalau nanti imam kok kentut Pak, insya Allah kalau makmumnya tahu itu nggak bubar jamaah. Tapi kalau makmumnya nggak tahu itu ketawa semua, wah imam kentut ya Pak ya. Kok malah jadi ketawa semua kan gitu ya. Oke ya. Makanya imam boleh mengundurkan diri, yang jadi imam adalah yang di belakang imam. Dia maju ke depan untuk menggantikan posisi imam. Namanya apa? Istikhlaf. Ini dari kata kholaf yang artinya mengganti. Oke, ini yang saya sampaikan tentang tugas dan wewenang imam. Insya Allah besok kita membahas tentang siapa yang lebih berat menjadi imam dan juga barisan sholat jamaah. Ini ada kira-kira ada 11 kemungkinan barisan sholat jamaah. Terus nanti konfigurasinya bagaimana? Kalau ada satu makmum terus satu datang bagaimana? Terus apakah wajib nempelin lock tangannya gitu Pak ya, atau pakai bilang Mas imam makmum ya kan gitu apa gimana? Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sebelum saya tutup, barangkali ada yang ingin bertanya atau mengkonfirmasi berkaitan dengan apa yang saya sampaikan atau yang lainnya, silahkan, ada atau tidak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, ketika sedang sholat jamaah, kemudian posisi makmum itu ada di depan, Iya. di baris saf pertama, dan misalkan pintu keluar masjid itu ada di belakang. Ini ngomongnya sama makmum ya tadi. Iya. Iya. Jadi pintu keluar itu ada di belakang. Kemudian si makmum ini merasa batal sholatnya atau wudunya. Iya. Nah, sehingga dia harus keluar wudu lagi. Tapi kan dia harus melewati berbagai sop-sop gitu kan. Itu gimana ya siasatnya? Iya. Iya. Begini, makmum batal berarti wajib membatalkan sholat. Imam batal berarti wajib membatalkan sholatnya dia sendiri, tapi jamaahnya belum tentu batal. Kok dia itu kok di depan dan yakin nih udah batal nih, bukan kayaknya batal loh ya, yakin batal. Misalnya dia
baru inget, oh saya belum wudu, tadi udah batal misalnya. Atau dia kentut dut, oke ya. Kalau dia batal kentut kenceng nih, wajib dia membatalkan diri. Bahkan tidak boleh dia pura-pura ikut sholat. Kenapa? Karena jadi fitnah nanti. Ada kentut nih bau dut, terus ada suara, ada bau. Kok nggak ada yang membatalkan diri? Itu satu jamaah itu jadi saling tuduh. Jangan-jangan dia. Berarti yang tadi pelakunya wajib mengundurkan diri. Ya Pak, nggak boleh dia itu ikut-ikutan sholat atau dia cuma berdiri doang. Itu nanti jadi pertanyaan, itu orang ngapain kok berdiri doang ya Pak ya? Oke, maka dia wajib keluar dari jamaah. Tapi kan harus melewati shaf, gimana? Aman, tak masalah. Yang tak boleh itu melewati sholat itu ketika melewati imam atau melewati orang yang sholat sendiri, ketika dia tidak memakai sutroh. Tapi kalau melewati jamaah, apalagi ada uzur, itu tak masalah. Dan jamaah tidak boleh melarang dia untuk keluar. Kalau dia sudah kentut, kok jamaah yang lain begini-begini semua, dia mau kemana? Nggak boleh. Makanya nanti kalau teman-teman sekalian sholat di Masjidil Haram, itu nggak boleh melarang orang lewat, tuh nggak boleh. Bahkan kita dimarah-marahi sama orang Arab. Jadi kita sholat nih, Allahu Akbar, terus ada orang lewat begitu, itu boleh di sana. Karena uzur, kenapa? Izdiham, apa namanya, penuh kan gitu ya. Termasuk di dalam bab sholat, sebenarnya Pak, seorang yang sholat jadi makmum itu tidak wajib buat sutroh. Karena sutrohnya apa, makmum adalah siapa? Imam, kan gitu ya. Makanya kalau dia batal keluar saja itu nggak masalah, oke ya. Dan dia yang penting lewat aja begitu, nggak masalah. Jadi sama sekali tidak masalah melewati orang yang sholat ketika dia ada uzur, apalagi dia melewati jamaah yang dia menjadi makmum. Maksudnya melewati makmum-makmum yang lain itu tak masalah dan tidak berdosa. Beda dengan ketika ada orang sholat sendiri atau jadi imam, kan ada hadisnya, kalau saja dia tahu maka dia lebih utama berdiri selama 40 daripada dia melewati orang yang sholat tadi. Kalau jamaah kok dia makmum nggak apa-apa. Maka ketika dia itu sholat, kok pas jadi makmum kok dia batal, yang pertama makmum boleh dilewati, yang kedua itu ada uzur yang memperbolehkan dia untuk keluar, oke ya. Kalau dia kok cuma di situ saja kan kasihan tuh. Atau misalnya nih yang lain kok melarang-larang kan dia kasihan, maka dia lewat saja. Termasuk imamnya juga begitu. Imamnya kentut, ya udah berarti dia keluar. Kalau misalnya imamnya kok ingat, oh iya ya tadi saya belum wudu, atau bahkan ingat, oh saya belum mandi junub, kok ingatnya waktu jadi imam, maka dia wajib membatalkan diri. Tapi jamaahnya tidak batal, oke ya. Terus caranya gimana? Ya udah dia mundur saja, pasti yang belakang tahu kalau dia berarti mengundurkan diri, oke ya. Kalau jamaahnya bingung doang, loh kok imam kemana nih? Makanya kalau bisa yang belakang makmum, belakang imam itu harusnya kalau bisa yang tahu ya Pak ya. Di beberapa masjid itu bahkan begini, imam ada, makmum di paling belakangnya itu malah sengaja disediakan oleh masjid, bahwasanya dia paham. Jadi kalau imam nanti keluar, yang belakang tidak bengong, oke ya. Berarti dia tahu, oh langsung berdiri, langsung dia itu maju. Dan kalau bisa waktu membatalkan dirinya imam itu jangan waktu sujud. Kenapa? Kalau pas sujud kok dia pergi, nanti jamaahnya bingung, kok lama banget sujudnya ya, bangun-bangun imam nggak ada. Ternyata imamnya lagi ngeprank ya Pak ya, bikin konten YouTube, nggak boleh. Kalau bisa, meskipun batalnya mungkin waktu sujud, oke ya. Ini namanya istikhlaf dan dia batal di dalam sholat, ya harus membatalkan diri. Melewati jamaah tidak masalah, oke. Bisa difahami ya, oke ya, silahkan satu lagi. Maksudnya terkait sama kita sama itu tadi kayak contoh depannya udah ruku, atau kita dulu kalau sholat mic-nya tuh kecil, jamaahnya banyak sampai keluar, ada anak kecil yang iseng Allahu Akbar, itu semua tuh yang di belakang udah ruku, padahal dirinya belum selesai. Iya. Itu apakah jamaahnya jadi dalam kasus yang tadi kan bisa tahu, oh ternyata masih sujud tilawah gitu. Jadi bisa lanjut lagi. Apakah makmumnya ini lanjut lagi atau ya ada jamaahnya batal? Apa namanya, memufarokoh gitu atau bagaimana? Oke, begini Mbak. Kalau kesalahannya tidak disengaja atau tidak tahu kalau salah, lanjut saja nggak apa-apa.
kasusnya begini, Nabi dulu pernah Pak sujudnya lama banget gara-gara apa namanya Hasan Husain lagi naik ke atas punggungnya Nabi. Sahabat Nabi itu ada yang cerita, saya itu ngelihat ngelongok ke depan, sujudnya kok lama banget. Ternyata Nabi masih sujud. Akhirnya saya sujud lagi. Berarti kan dia sujudnya 3 kali tuh. Tapi karena ketidaktahuan, jamaahnya tetap sah. Kayak tadi nih ada anak iseng Allahu Akbar, yang lain sujud semua ya Pak ya. Nah, berarti anak kecilnya iseng ini mengganggu jamaah kan. Tapi kalau sahnya tetap sah, asalkan kalau dia nanti tahu Pak, berarti dia harus segera ikut imam lagi. Oke Pak ya. Meskipun saya juga pernah kejadian Pak, kredit di kampus kita itu, kampus Libya itu kan kampus Arab ya Pak ya. Itu jamaahnya waktu Jumatan itu biasanya itu yang di bawah itu buat perpustakaan, yang di atas buat masjid Qoah gitu. Perpustakaannya itu buat sholat Jumatan juga. Kita mengandalkan cuma mic. Waktu sholat mic-nya imam jatuh Pak, padahal baru rokaat pertama. Itu rokaat yang kedua itu kredit di belakang itu, yang di bawah itu udah nggak dengar sama sekali imam, nggak ada gambarnya. Wah ini repot nih. Makanya Pak, orang-orang jadi berdebat. Ya nggak berdebat sih, caranya gimana itu jadi masalah. Ada yang kalau sholat Jumat kan masalahnya begini, lah kan nggak ada imam, terus sholatnya gimana dong, kan gitu Pak ya. Kalau kita tidak bisa mengikuti lagi gerakan imam sama sekali, maka kita sholat sendiri, mufarokoh. Hanya saja kalau Jumatan mufarokohnya susah. Kalau mufarokoh berarti jadinya apa? Zuhur. Lah ini agak-agak repot. Dan ini kejadian Pak tidak diantisipasi. Kalau diantisipasi gampang. Gampangnya begini. Dalam kasus tertentu, ya udah berarti kita ada makmum yang dia juga posisi sebagai mubaligh. Mubaligh itu yang menyampaikan. Kalau misalnya Pak ya kan biasanya pakai mic nih jauh nih. Allahu Akbar. Ya udah aja, bilang aja Allahu Akbar. Oke Pak ya. Oh, berarti dia menyampaikan apa yang gerakan oleh imam tadi. Meskipun para ulama bilang begini, kalau di zaman itu Pak, kita bisa bayangkan haji wada itu 124.000 orang ya Pak ya, atau ratusan orang lah, ratusan ribu orang itu. Kalau pas sholat kan dulu belum ada mic, terus gimana dong sholatnya? Pertama dengan mubaligh, yang kedua Pak, kita sejatinya makmum kepada orang yang di depan kita. Ya Pak ya, kalau kita nggak dengar sama sekali imam, asalkan kita ngelihat jamaah yang paling belakang, kita ikuti aja, berarti sholat jamaah kita tetap sah. Meskipun di situ salah semua ya Pak ya, yang penting kita makmum kepada yang di depan kita, dianggap jamaahnya tetap sah. Oke, semoga bisa difahami. Cukup ya Pak ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti kalau ada yang ingin bertanya setelah sholat juga boleh. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.